Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan sehat semuanya sehingga bisa kembali menjalankan tugas yang kita sebagai terlibat ilmu para pencari ilmu. Hari ini dengan saya di materi faraid atau ilmu waris. Insyaallah pembahasan kita pada pertemuan yang kali ini adalah syurutul miras. Ini kalau di buku ada di halaman 5. Syurutul miras. Syurutul miras adalah syarat-syarat pewarisan, syarat yang harus dipenuhi sebelum membagikan warisan. Lil mirasi syurutun arba'ah. Syarat membagikan warisan itu ada 4. Yang pertama, tahaqquk mautil muwarith. Memastikan wafatnya mayit atau al-muwarith yang hartanya akan diwariskan. Jadi pembagian warisan itu tidak bisa dilakukan sebelum yang memiliki harta itu meninggal, dan harus dipastikan meninggalnya, baik secara hakiki maupun secara hukum. Meninggal secara hakiki, misal memang kelihatan beliau meninggal, kelihatan yang bersangkutan itu meninggal, ya. Jika sakit, ya sakit kemudian meninggal, ya. Atau apapun ya, yang penting ketika orang ingin mengurusi warisannya itu mengetahui dan memastikan mayatnya meninggal. Adapun memastikan secara meninggal secara hukum, misalkan ada seseorang menghilang, ya, atau menghilang, kemudian tidak diketahui kabarnya, kemudian keluar atau ahli waris ini menyepakati masa pencarian orang tersebut, misal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau sesuai yang disepakati. Pada tanggal yang ditetapkan, misalkan yang bersangkutan belum ketemu, maka akan lebih formal lagi kalau lewat pengadilan. Misalkan diputuskan fulan yang menghilang tersebut dinyatakan meninggal sehingga hartanya bisa diwariskan. Kenapa perlu adanya keputusan? Karena harta itu harus jelas kepemilikannya. Kalau memang harta itu milik fulan yang menghilang tadi, harus jelas masih hidup atau sudah meninggal, ya. Sedangkan syarat agar harta tersebut bisa diwariskan, yang memilikinya harus meninggal. Dalam kondisi ketidakpastian tersebut, maka bisa diputuskan secara hukum yang bersangkutan meninggal karena menghilang lama dan tidak kembali lagi sampai waktu yang sudah disepakati atau yang ditentukan. Ini yang pertama. Yang kedua, tahaqquk hayatil waris 'inda mautil waris. Memastikan hidupnya ahli waris ketika mayit meninggal. Nah, ketika syarat pertama mayit itu meninggal, maka dilihat siapa saja para calon ahli waris yang hidup. Harus dipastikan yang ada di sekitar mayit ketika meninggal, oh ini ada istrinya, atau ini ada suaminya, oh ini ada anaknya, ada orang tuanya, ini masih ada kelihatan. Nah itu berarti pasti, ya, mereka sebagai ahli waris masih hidup. Oh ternyata ada yang sedang merantau misal, ya, di luar kota, di luar negeri. Nah pastikan tuh masih hidup atau tidak. Jangan-jangan tidak ada kabar sudah meninggal 1 hari yang lalu, sebelum mayit yang bersangkutan meninggal. Karena syaratnya ahli waris harus hidup ketika mayit meninggal. Walaupun selisih antara ahli waris hidup dengan mayit meninggal ini hanya beberapa saat. Misal bedanya hanya setengah jam, 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Ya, contoh, seorang ibu melahirkan anak. Kemudian setelah melahirkan, ibunya meninggal. Nah, ibu yang meninggal ini kan punya harta. Ya, harus diwariskan hartanya. Dan anak itu hidup. Bayi tadi hidup ketika dilahirkan. Walaupun, ya, setelah 1 hari bayi itu meninggal, bayi itu tetap berhak mendapatkan warisan dari ibu yang meninggal tadi. Gitu. Ini memastikan hidupnya ahli waris ketika mayit meninggal. Yang ketiga, ma'rifatus silatihi bil mayit bi qarabatin aw nikah. Mengetahui atau memastikan hubungan ahli waris, silah, ya, hubungan ahli waris dengan mayit. Baik karena qorobah, nasab atau kerabat, atau nikah atau karena pernikahan. Di mana qorobah atau nikah ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, yakni sebab-sebab mewarisi. Ya.
Jadi harus dipastikan, misal mayit punya istri siri misal, atau punya istri kedua, ketiga dan selanjutnya. Ya jika mayitnya laki-laki, pastikan pernikahan dia dengan istri siri atau istri yang lain yang belum banyak diketahui oleh orang, pastikan pernikahannya itu sah. Nah, karena kalau pernikahannya tidak sah, tentu tidak bisa atau tidak berhak dapat warisan. Atau ada anak yang sempat menghilang kemudian datang kembali, pastikan lagi anak yang sempat menghilang tersebut benar anaknya mayit atau hanya ngaku-ngaku saja. Ini mengetahui atau memastikan hubungan antara ahli waris dengan mayit, baik karena kekerabatan maupun karena pernikahan. Yang keempat, al ilmu bil jiha al muqtadiyah lil irsi tafsilan. Mengetahui ilmu sebab mendapatkan warisan atau semua hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Misal mayit meninggalkan seorang anak laki-laki, ya, mengetahui bagaimana ilmunya. Oh, hubungan dia dengan mayit benar sebagai anak. Kemudian dia akan mendapatkan berapa jatah warisan dari mayit. Nah, kurang lebih itulah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan warisan. Nah, ini syurutul miros atau syarat pewarisan yang 4. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang ahli waris. Insya Allah. Syukron, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.